Dalam konteks budaya adalah liberal itu biasanya menoleransi, membiarkan, tidak anti terhadap budaya, gaya hidup, pilihan ekspresi setiap individu. Lembaga-lembaga sosial nggak boleh ikut campur. Ya termasuk misalnya, tak kasih contoh yang ekstrim ya, pemerintah nggak boleh ikut ngatur-ngatur sastra. Orang mau nulis apa aja boleh. Itu haknya dia. Kayak di Denmark bikin kartun Nabi Muhammad. Oh itu ya haknya mereka yang bikin kartun. Itu dalam konteks budaya. Kalau kamu marah, jangan kamu demo yang bikin kartun. Bikinlah kartun tandingan yang sama-sama melecehkan biar tambah rusak. Jadi maunya mereka begitu. Loh, ini kebebasan pers ya. Kalau mereka nggak bisa dikomplain, ya satu-satunya jalan ya kamu bikin aja kartun tandingan. Entah dengan gaya kayak gimana. Nah itu maunya mereka begitu. Seni atau otonomi kampus, akademisi, bahkan perjudian. Seks sana kan juga seks yang liberal, bebas. Kalau suka sama suka, monggo aja. Yang tidak boleh dipaksa. Meskipun sama pacarnya, bahkan sama istrinya, kalau itu dipaksa, urusannya penjara, polisi. Jadi kalau kamu besok punya istri kok dipaksa, istrinya nggak mau, oh itu kamu istrinya bisa lapor polisi. Jadi kalau pas malam pertama terus istrimu takut terus nggak mau, awas jangan nyentuh aku. Oh itu kalau kamu paksa, kamu besok pagi bisa masuk lapor polisi. Iya. Jadi makanya hati-hati, apalagi kalau dalam agama, kalau ada istri nggak mau melayani suami, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ya. Nah, karena itu kalau perempuan caranya gampang. Biar nggak dilaknat malaikat, di rumahmu dikasih gambar makhluk hidup. Karena kalau ada gambar makhluk hidup di rumah, malaikatnya nggak akan masuk. Jadi malaikat nggak jadi masuk, kamu nggak dilaknat, akhirnya nggak tahu malaikatnya di dalam rumah. Jadi triknya begitu. Oke. Aborsi, pelacuran, dan segala yang maunya dikontrol itu kalau katanya orang barat, biar aja suka-suka mereka. Silahkan tanggung sendiri resikonya. Itu pilihan dia sendiri kok. Seks bebas, kok terus hamil, kok terus aborsi, pendarahan, meninggal, urusanmu dewe, salahmu dewe. Sudah ngerti resikonya toh, sudah besar toh, ya wis, tanggungan dewe. Cara mikirnya begitu. Jadi itu dalam konteks budaya. Kamu mau nulis kayak gimana saja, monggo, itu urusanmu. Tapi kalau jelek, kemudian kamu dikritik banyak orang sampai habis, ya jangan marah. Oh, salahnya sendiri, karyamu jelek. Jadi cara mikirnya semacam itu. Bukan urusan kok bodoh banget ya, orang seks bebas kok boleh. Enggak. Karena mereka nganggap kalau orang sudah dewasa, pikirannya sudah full, itu harusnya nggak melakukan itu. Seandainya melakukan, dia tahu resikonya dan siap menanggung. Cara mikirnya begitu. Ya meskipun nggak nyampe ke kita kan. Termasuk yang sekarang populer itu kan, LGBT. Apa singkatannya apa? Iyalah, kamu yang mengalami yang ngerti. Ya, jadi liberalisme dalam konteks budaya semacam ini. Terus dalam konteks sosial, kalau dalam konteks sosial, teori yang dipinjam adalah teorinya John Stuart Mill. John Stuart Mill ini nulis buku yang judulnya On Liberty, tentang kebebasan. Jadi secara umum pikirannya sama kayak di liberalisme klasik. Yang jelas dia ingin memperjuangkan namanya kebebasan sosial.
Ciri paling mudah dari kebebasan sosial adalah tidak adanya penguasa yang tiran atau sistem sosial yang tiranik. Tiranik itu maksa. Semakin sistem sosial, sistem politiknya maksa, maka di situ tidak ada kebebasan. Termasuk kalau di John Stuart Mill ada termasuk jenis tirani adalah tirani mayoritas atas minoritas. Yang tertarik bikin tesis atau skripsi misalnya tentang perilaku Islam yang mayoritas di Indonesia, boleh kamu pakai kerangka teorinya John Stuart Mill. Apa sih yang dimaksud tirani mayoritas atas minoritas? Kira-kira kalau Islam Indonesia yang mayoritas ini sudah tiran apa belum? Carilah teori itu di bukunya John Stuart Mill. Buku lama, tahun 1800. Bisa kamu download gratis di internet, bahasa Inggris. Yalah, hanya bisa dibaca yang TOEFL-nya 450 ke atas. Karena bahasa Inggris lama itu beda dengan bahasa Inggris baru. Jadi lebih sophisticated. Tapi tidak apa-apa, kalau kamu semangat pasti bisa diraih. On Liberty, untuk memahami perilaku mayoritas. Ya sebenarnya nggak cuma hubungannya sama Islam dan non-Muslim. Misalnya apa wis di Indonesia ini NU Muhammadiyah, mayoritas NU di Indonesia. Kira-kira NU kalau pakai teori itu sudah tiran apa belum? Kira-kira misalnya di Jogja ini, misalnya Jawa dan non-Jawa, mayoritasnya Jawa. Nah, ini Jawa ini sudah tiran nggak pada yang non-Jawa di sini? Kayak saya bolak-balik ngomong pakai bahasa Jawa, mungkin yang bukan Jawa kan nggak paham. Nah, itu golongannya sudah tirani apa belum? Kalau kamu sudah merasa ini tirani, ya besok nggak usah ngaji lagi, nggak apa-apa. Iya, masa ngaji istilahnya bahasa Jawa semua, nah ini nggak apa-apa. Oke, terus ya, untuk ngontrol biar tidak terjadi tiran, sebenarnya keywordnya kalau di Mill kayak tadi, harus ada konstitusi, aturan bersama yang menguntungkan semua pihak. Kalau aturan ini ada, ini dia bisa ngontrol penguasa, dia bisa ngontrol yang tiran-tiran. Nah, itu liberalisme sosial. Oke. Yang paling inti hari ini itu yang sering jadi tema adalah liberalisme ekonomi. Jadi bebas secara ekonomi. Ini yang sering jadi sumber masalah. Ciri paling gampang liberalisme ekonomi itu free market, pasar bebas. Jadi free market itu awal dari tadi, karena orang boleh punya kepemilikan pribadi, maka pasar harus bebas. Pemerintah jangan terlalu banyak intervensi. Institusi-institusi sosial nggak usah ikut main. Setiap orang silahkan bermain ekonomi sesuai kekuatannya masing-masing. Yang punya modal sekitar 1 juta, ya jangan mimpi buka perusahaan besar. Ya sakuatmu aja, mungkin buka-buka angkringan cabang, apa buka-buka. Ya angkringan cabang itu anaknya angkringan. Ya kan tidak apa-apa. Kan strateginya bisnis kan gitu. Ada loh warung soto itu yang semuanya cabang, pusatnya nggak ada. Jadi di Kaliurang cabang Jalan Parangtritis, di Parangtritis cabang Jalan Kaliurang, terus jadi ketok ini cabang, padahal di mana-mana cabang. Tapi kelihatan gaya kan, banyak cabangnya kayak konglomerat. Kamu juga boleh gitu, angkringan apa cabang dari itu cabang. Jadi free market itu bebas. Kamu pengen bisnis kayak apa, yang penting nggak ada paksaan, nggak ada kecurangan, nggak ada penipuan, bisnis aja.
sebisamu. Itu free market. Yang modalnya kuat bikin perusahaan besar, ya monggo. Kamu nggak usah iri. Kamu kan termasuk yang modalnya lemah. Nah, jadi yang lemah ya sesuai dengan gayamu yang lemah. Yang kuat, usahalah di level yang kuat. Itu free market. Ada untungnya, ada ruginya. Kita lihat ya cirinya. Dari prinsip itu nanti lahir yang pertama. Free market dan ekonomi liberal itu kayak apa sih? Semua sumber produksi adalah milik masyarakat via individu-individu. Jadi tidak bisa bumi, air, dan tanah itu milik negara, tidak bisa. Kalau airnya ada di karanganku, ya milikku. Kalau tanahnya ada di warisannya bapakku, ya jadinya milikku. Negara nggak bisa mengklaim. Jadi, itu untuk kepentingan rakyat, tidak bisa. Kalau negara butuh, ya beliau dari aku, bayar. Itu pasar bebas. Terus masyarakat bebas milih sumber-sumber produksi. Pemerintah jangan ikut campur. Pemerintah itu cuma jadi wasit aja, nggak usah ikut-ikutan menetapkan harga lah, nggak usah. Harga-harga biar disepakati pasar, nggak usah menaikkan, menurunkan. Terus yang keempat, ya masyarakat nanti akhirnya biasanya terpilah jadi dua. Ada kelompok yang menguasai sumber-sumber produksi, ada masyarakat yang hanya pekerja saja karena nggak punya sumber produksi. Terus biasanya terus muncul persaingan dalam rangka nyari untung. Terus segala aktivitas parameternya pasar. Kamu protes misalnya acara TV kok tidak mutu semua, terserah yang penting laku, kata TV-nya. Orientasinya pasar. Pak, ini kurikulum kok kayak gini kok Pak, tidak mutu. Loh, itu kemarin sudah survei, pasar minta kayak gitu. Urusannya pasar. Kalau sudah kayak gitu berarti kampusnya sudah jadi pasar. Jadi kalau ya idealisme keilmuan, bahkan agama pun ketika masuk ke ranah ekonomi kan juga jadi pasar. Ustadz atau kiai yang masuk TV boleh ngomong apa, tidak boleh ngomong apa. Misalnya, hati-hati ya ngomong tentang si A, sekarang sensitif loh. Jadi kalau ustadznya sedang berapi-api ngomong si A, begitu ada kata-kata si A terus jadi tut, TV-nya tit, ngomong disensor terus ngomongnya untuk kepentingan pasar. Jadi itu ekonomi liberal. Parameternya pasar. Dan pokoknya maju mundurnya boleh tidaknya ukurannya pasar. Pasar masih butuh ya, pasar masih menyerap ya, dan seterusnya. Pornografi Pak di internet luar biasa. Lah tapi orang-orang masih seneng ya. Yang download jauh lebih banyak daripada yang download e-book Al-Quran apa-apa, itu jauh persentasenya, termasuk di Indonesia. Indonesia konsumen pornografi terbesar nomor 4. Loh, itu kan menurut saya, ya kita naikkan lah nomor 3 atau nomor 2. Nomor 4 kan masih belum dapat piala. Naik podium itu kan nomor 3 paling enggak. Ya kalau bisa tahun-tahun depan kita naik podium lah. Masa nomor 4 itu kan belum dapat anunya. Oke. Ya jadi lu pasar itu kan namanya wong butuh kok. Kamu sendiri, jadi produsennya juga semangat. Karena apa? Kamu juga semangat download. Sekali download dia dapat berapa. Apalagi yang model dijual model DVD lah, model itu ternyata ya laris luar biasa. Padahal kadang-kadang tidak ada ceritanya, ya wis langsung. Dan kamu suwenenge itu loh, kadang internetnya yang lambat juga kamu tunggu dengan setia. Oke, ya. Jadi kamu setiap hari ngeritik ekonomi liberal, kapitalisme, wong kamu yang mensukseskan kok. Aktor-aktornya kamu juga. Tidak ada yang lain. Oke. Keuntungan dan kerugiannya nanti kamu baca sendiri ya. Sudah bisa diraba sebenarnya. Keuntungannya apa, kerugiannya apa. Termasuk yang saya tulis di sini. Kalau kelemahannya ya kadang jadi monopoli.
yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau birokratnya korup kayak di Indonesia ini, pasar pasti jungkir balik, sistem ekonomi pasti kacau, gejolak karena penguasaan sumber-sumber produksi, persaingan bebas. Dan akhirnya hubungan sosial ukurannya kadang-kadang juga untung dan tidak untung. Agama diukur juga untung dan tidak untung. Pendidikan diukur juga untung dan tidak untung. Dan itu bunuh dirinya orang modern. Dampaknya kita rasakan sendiri. Jadi kelemahannya di situ. Oke. Hari ini dikenal isu juga neoliberalisme. 10 menit saya ngomong yang agama sebenarnya, tapi tidak agak cepat ya. Neoliberalisme itu yang sekarang orang sering debat. Itu cirinya setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neoliberalisme itu titik tekannya pada kepemilikan pribadi, kebebasan individual, menekankan nambah numpuk harta kekayaan, bukan distribusi. Jadi yang kaya, makin miskin tadi. Terus kompetisi pasar tanpa regulasi, atau kalau ada regulasi ya minimal aja. Serahkan semua pada mekanisme pasar. Terus efisiensi. Dan yang terakhir, intervensi pemerintah sebaiknya tidak ada, atau kalau ada harus sangat rendah. Itu namanya neolib. Orang yang punya gaya ini, dia termasuk kelompok neoliberal. Agak beda sama yang liberal klasik. Kalau di liberal klasik, negara itu hanya alat. Tapi kalau di neolib, negara bisa jadi aktor. Cuma aktor yang mensukseskan kepemilikan pribadi, individual, dan lain-lain. Bedanya di situ. Oke, sebentar kita ngomong ke pengaruhnya ke agama. Jadi liberalisme John Locke, Thomas Hobbes tadi nanti dipuncaki oleh René Descartes yang bilang bahwa aku berpikir maka aku ada. Ketika dideklarasikan rasionalisme oleh Descartes, lahirlah kebebasan sekaligus menyisihkan semua yang tidak rasional, semua yang tidak bisa dipikir, antara lain agama. Dan disetujui oleh banyak filosof selanjutnya, termasuk David Hume, termasuk Immanuel Kant, bahwa agama adalah sesuatu yang non-rasional. Sementara dia non-rasional, padahal peradaban modern itu butuhnya rasio, akhirnya agama lambat laun tersisih. Teori ini akan kita perjelas minggu depan ketika kita ngomong sekularisme. Nah, dari situ nanti lahir kelompok beragama yang liberalis. Kalau di Kristen diawali dari lahirnya Protestanisme. Gerakannya disebut gerakan reformasi. Kalau di Indonesia reformasi itu dari era Orde Baru ke era reformasi, jatuhnya Soeharto, naiknya Habibie. Kalau di Barat reformasi itu era ketika lahirnya Protestanisme karena menggugat gaya Katolikisme yang cenderung hegemonik lewat organisasi gerejanya. Martin Luther dan kawan-kawan. Gaya ini nanti dilanjutkan oleh beberapa filosof teolog. Schleiermacher dengan hermeneutika romantiknya, Ritschl dan kawan-kawan. Nah, modus frameworknya, gayanya liberalisme agama, baik yang Islam maupun yang Kristen, itu biasanya ciri teorinya 3. Yang pertama rasionalisme, rasio yang dipakai. Yang kedua romantisisme, basis idenya adalah kebebasan.
Setiap orang itu bebas milih, bebas memutuskan, dan harus tanggung jawab terhadap keputusannya. Yang ketiga, naturalisme, kosmologinya. Jadi menganggap alam semesta ini sudah ada mekanisme bakunya, ada sunnatullahnya. Jadi liberalisme dalam agama frameworknya 3 itu. Terus cara berpikirnya, apapun isi pemikiran Islam liberal, termasuk dalam Islam itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gaya terhadap isu apapun. Yang pertama adalah asumsi bahwa agama itu untuk manusia, bukan kebalikannya, manusia untuk agama. Agama untuk manusia itu berarti adanya agama harus jelas manfaatnya bagi manusia. Tidak dibalik. Jangan sampai manusia dikorbankan untuk agama. Karena Allah ngasih agama itu untuk kepentingan manusia, biar manusia hidup nyaman, tentram, sejahtera, menjalankan fungsinya jadi khalifah. Agamawan selama ini, katanya kelompok liberal, cara mikirnya kebalik. Jadi manusia untuk agama. Jadi manusianya dikorbankan untuk agama. Dan agama di situ terus dogmatisme, tafsir tertentu dari manusia tentang agama. Maka sekarang harus dibalik. Loh, ikut tafsir tertentu tidak apa-apa, wong manusia biasanya memang ikut tafsir tertentu. Tapi cari yang bermanfaat, cari yang maslahat. Itu gaya pertama. Biasanya maslahatnya apa? Kalau sudah lenyap maslahatnya, biasanya terus muncul gagasan, ayo ditafsir ulang. Yang kedua, otonomi manusia. Jadi setiap orang itu otonom. Silahkan memahami sendiri, silahkan merasionalkan agamamu sendiri, karena nanti kamu akan tanggung jawab sendiri. Jangan mau dihegemoni, jangan mau diatur-atur, jangan mau dipaksa-paksa ikut cara berpikir, cara beragama tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, konteks atau latar belakang budaya harus didahulukan daripada aspek doktrinalnya. Jadi budaya, doktrin itu hidup dalam budaya. Maka dahulukan dulu kalau ingin memahami doktrin, budayanya. Untuk memahami Islam yang turun di Arab abad ke-7, ke-6, maka pahami Arab abad ke-6, gaya hidupnya, mode berpikirnya, kondisi ekonomi, sosial, budaya, bahkan geografisnya. Akan jadi kunci untuk memahami doktrin. Kamu tidak akan bisa paham surga, neraka, malaikat, benar salah versi Islam kalau tidak paham Arab abad ke-6. Konteks. Jadi konteks jadi sangat penting kalau di liberal. Kamu kan nggak akan kenal unta, tidak akan kenal kurma, tidak kenal buah tin, buah zaitun. Itu kan semua dari Arab era itu. Untuk memahami Al-Quran harus masuk ke sana. Terus yang keempat, relevansinya ajaran dengan kekinian. Meskipun kamu harus melihat budaya yang jadi settingnya di masa lalu, jangan berhenti di budaya. Kalau berhenti di budaya, kamu akan berhenti di jenggot, di jubah, di bathuk hitam, di apalagi sorban, berhentimu di situ terus. Jangan berhenti di situ. Kalau sudah paham setting sejarahnya, kamu harus bergerak ke masa kini. Itulah yang disebut nyari relevansi dengan kekinian.
Al-Quran nyuruh nutup aurat, dipraktekkan oleh abad ke-6 pakai jubah, Indonesia abad 21 pakai sarung sebenarnya juga sudah cukup. Itu cara mikir budaya dan nyari relevansi. Yang penting kan nutup aurat. Pakai celana jin juga sudah nutup aurat. Pakai apa lagi? Sarung, celana jin, pakai celana kulot yang di bawah dengkul sebenarnya juga sudah nutup aurat. Hati-hati yang pakai kaos. Kan ada yang kaos cingkrang itu. Terus celananya yang low rise. Celana low rise itu yang kalau kamu bungkuk terus celana dalammu kelihatan. Itu kalau sholat saya tidak tahu ya. Karena sampai kan kalau cowok itu pusar sampai dengkul. Pusar sampai dengkul itu depannya saja ke belakang juga masuk. Iya, kita fikih itu kan laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Loh, itu pusar lutut depannya aja apa belakangnya masuk? Enggak. Kalau ditutup depannya aja misalnya bokongnya kelihatan, itu sah enggak kan? Tanyakan gurumu fikih ya. Loh ya, kalau belakangnya juga berarti kalau kamu yang kaosnya terus agak naik terus kelihatan pantat bagian atas, itu berarti tidak boleh kelihatan auratnya. Tapi kalau tidak apa-apa sama kiaimu ya tidak apa-apa. Cuma ya jangan kelihatan. Kalau pakai low rise ya jangan pakai kaos yang cingkrang lah. Celana dalammu kan paling seminggu sekali baru dicuci. Kasihan yang lihat. Oke, terus demitologisasi. Kalau demitologisasi itu maksudnya semua yang tidak masuk akal itu kan dianggap mitos. Dan mitos itu tidak bisa dia operatif dalam hidup. Caranya apa? Didemitologisasi, dimaknai secara eksistensial, biar relevan dengan hari ini dan bisa operatif. Ya misalnya kalau zaman dulu misalnya Abduh itu menafsirkan, di tafsirnya itu menafsirkan jin itu sebenarnya bukan kok jin ada makhluknya. Jin itu semacam virus-virus, bakteri itu dan seterusnya. Nah, itu kan memaknai teks secara eksistensial. Jadi kalau ada kamu sedang flu, itu kan kemasukan virus. Itu mungkin bahasan desanya sebenarnya kamu sedang kesurupan jin. Itu kalau versi Abduh, karena virus dan kawan-kawan itu jin. Kalau malaikat itu apa dan seterusnya. Itu kan memaknai mitos sesuai dengan kondisi eksistensial hari ini. Dan yang terakhir, gaya bahasanya juga harus mengadaptasi gaya bahasa kekinian. Untuk biar Islam ini modern, ya gaya bahasanya harus gaya bahasa modern. Dia harus diterjemahkan, ditafsirkan dengan gaya modern. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 gaya yang jadi modus pemikirannya liberalisme agama. Kalau di Indonesia berarti termasuk Islam yang liberal. Saya kasih Islam yang liberal ya, karena tidak selalu Islam yang liberal itu tergabung dalam satu lembaga yang namanya Jaringan Islam Liberal. Banyak orang yang mungkin cara berpikirnya liberal tapi dia tidak masuk anggotanya sana. Atau mungkin ada yang masuk anggota sana tapi jangan-jangan mikirnya nggak terlalu liberal. Karena liberalisme agama atau Islam liberal itu sebenarnya kan kata sifat. Orangnya bisa siapa saja. Dan itu pengaruh dari liberal yang kita jelaskan di awal tadi. Kebebasan manusia, kemandirian manusia, luasnya ruang privat dan mengecilnya ruang publik dan seterusnya. Itu berarti modus-modus yang mempengaruhi cara berpikir liberalisme. Oke, nanti kalau ada waktu kita akan masuk secara lebih detail untuk Islam yang liberal. Karena Islam yang liberal sebenarnya kelanjutan dari sini. Nanti kan liberalisme masuk ke dunia Islam pertama yang membawakan Napoleon dan kawan-kawan waktu dia masuk Mesir. Jadi Napoleon itu masuk Mesir nggak cuma membawa pasukan untuk jajah, tapi dia juga membawa ratusan ilmuwan
Itu yang bikin pencerahan besar-besaran di Mesir. Muncul generasi-generasi. Generasi pertama nanti Rifa'ah Rafi Al-Tohtawi, itu generasi pertama. Generasi kedua Jamaluddin Afoni, Muhammad Abduh dan kawan-kawan. Generasi ketiga nanti muridnya Abduh, Rashid Ridho, Ali Abdul Razik dan kawan-kawan. Kalau di Indonesia itu sak level dengan Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan dan kawan-kawan. Dan generasi keempat yang belakangan ini Hasan Hanafi, Arkun dan kawan-kawan. Kalau di Indonesia itu nanti satu level sama Gus Dur, Khalis Majid dan kawan-kawan. Generasi kelima nanti generasinya ngaji filsafat ini. Semoga 1, 2, 3 adalah yang meletik. Itu kalau bahasanya Albert Khorani disebut liberalisme juga dalam agama. Kalau ada waktu kita jelajahi lagi lebih dalam. Cuma paling enggak malam ini kita ngerti itu loh yang disebut liberal itu, dengan segala konotasi dan konteksnya. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita akan ngomong tentang liberal pluralisme. Ya, ada apa sih pluralisme? Istilah yang paling sering kita dengar beberapa tahun terakhir. Saya kira itu. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq wal afu minkum wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.